Bayangkan perjalanan terakhir menuju surga saat yang didambakan setiap orang beriman. Ini adalah puncak dari seluruh kehidupan. Setiap ujian, setiap kesulitan, dan setiap tindakan keimanan yang teguh kepada Allah yang mengarah ke momen penentuan ini. Perjalanan ini melampaui batas waktu dan ruang. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam yang telah kita persiapkan sepanjang hidup kita. Hati bergetar, dipenuhi dengan rahmat Allah saat kau berdiri di ambang pintu untuk mewarisi taman-taman abadi yang penuh kegembiraan dan kenikmatan. Dengan gemetar karena takjub, kau menyadari inilah harinya. Hari kiamat, hari ketika kau akan menghadap Tuhanmu. Namun perjalanan belum berakhir. Masih ada satu ujian terakhir yang paling penting menantimu. Break. Sebagian akan tersandung, sebagian akan jatuh. Tapi yang lain akan bangkit. Hari ini, kami mengundang Anda untuk memulai perjalanan iman berbasis kecerdasan buatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, untuk menemukan realitas akhirat dan langkah terakhir menuju surga. Surga tidak pernah dijanjikan dengan mudah. Hadiahnya begitu besar, karena memang sepadan. Kehidupan ini adalah ujian dari Allah, jalan yang penuh tantangan untuk membuktikan keikhlasan iman kita. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, surga itu dikelilingi oleh kesulitan dan neraka dikelilingi oleh hawa nafsu. Bayangkan Bilal, terbaring di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Dia disiksa karena imannya, tetapi imannya tidak goyah. Di tengah rasa sakit dia berseru, "Ahad, Ahad!" Satu, keyakinannya yang teguh kepada Allah menjadi teladan abadi bagi semua muslim. Dia siap menyerahkan nyawanya karena tahu bahwa pahalanya menantinya di akhirat. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Mereka menghadapi kemiskinan, pengusiran, untuk mencapai surga. Kita semua dari kehidupan kemiskinan, penyakit godaan, dan berpangkat kepada iman sesat menjaring. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa jalan ini tidak pernah mudah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu Tuhan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Ini adalah jalan ketabahan, berpegang teguh pada tali Allah, percaya bahwa janjinya selalu benar dan tak tergoyahkan. Seperti yang Allah firmankan, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Berpegang teguh berarti mengikuti perintah Allah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dan bersatu sebagai umat dalam Islam, karena ini meringankan beban perjalanan. Berpegang teguh berarti mengikuti perintah Allah, mengandalkan Al-Quran dan Sunnah, dan bersatu sebagai satu umat dalam Islam, karena hal ini meringankan beban perjalanan. Seperti yang Allah ajarkan kepada kita, kita harus saling peduli, saling mendukung dalam kesulitan. Bersama-sama kita dapat menempuh jalan ini dan mendekati tujuan akhir kita. Biarlah ayat ini terngiang di hatimu. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Jangan biarkan kehidupan dunia memperdayakanmu. Jadi apa yang Allah ingatkan kepada kita? Jika kita bersabar dan berpegang teguh pada iman, pahala abadi surga akan berada dalam jangkauan. Tetapi sebelum kita dapat memasukinya, kita harus menghadap Allah dan bertanggungjawabkan perbuatan kita. Ujian terakhir menanti kita. Apakah kita siap menjalaninya? Bagi mereka yang telah melewati segala kesulitan dan berpegang teguh pada petunjuk Allah, jalan mereka kini menuju ujian terakhir, melewati jembatan Syirat. Nabi Muhammad SAW menggambarkan jembatan ini lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut, terbentang di atas api neraka. Setiap jiwa harus melewatinya, karena Allah telah berfirman, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya. Itu adalah ketetapan Tuhanmu yang pasti.
Surat Maryam ayat 71. Tapi bagaimana kalian melewatinya? Sepenuhnya tergantung pada amal perbuatan kalian. Orang-orang yang beramal saleh akan melewati syirat dengan sangat cepat. Beberapa secepat kedipan mata, kilat atau angin. Yang lain seperti burung atau kuda yang berlari kencang. Namun beberapa akan berjuang berpegangan dengan susah payah, hampir tidak sampai ke ujung. Sementara yang lain akan jatuh ke dalam api neraka. Bagi orang beriman, ini adalah momen kemenangan. Bagi mereka yang dibebani dosa, ini menjadi ujian terakhir. Syirat adalah ujian terakhir dari ketabahan, iman, dan pertobatan. Setiap langkah mencerminkan beratnya perbuatan kita dan ketulusan hati kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk melewatinya dengan cepat dan selamat. Amin. Dan akhirnya, bagi mereka yang berhasil, tibalah saat yang paling dinantikan. Gerbang jannah tampak di depan mata, berkilauan dengan cahaya ilahi. Al-Quran dengan indah menggambarkan momen ini. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan digiring ke dalam surga berombongan-rombongan. Apabila mereka sampai ke pintu surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, bayangkan air mata kebahagiaan, kelegaan yang luar biasa, dan rasa syukur yang tak terhingga. Seperti beban berat yang terangkat dari pundak. Semua cobaan duniawi lenyap saat orang-orang beriman memasuki tempat tinggal abadi mereka, bersih dan bebas dari dosa. Tapi tidak semua orang masuk surga dengan cara yang sama. Di antara mereka ada satu jiwa terakhir yang meninggalkan jahanam. Jiwa yang kisahnya mencerminkan rahmat Allah yang tak terbatas. Orang ini akan tersandung saat melewati syirat, jembatan yang membara karena api neraka. Dia akan menghabiskan beberapa waktu di neraka, hanya Allah yang tahu berapa lama. Dan kemudian atas rahmat Allah yang tak terhingga, dia akan dibebaskan dari siksa neraka. Dipenuhi rasa syukur, dia akan berseru, Maha suci Dia yang telah menyelamatkanku darimu, wahai api. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak Dia berikan kepada siapapun dari generasi sebelumnya atau yang akan datang. Berpaling dari neraka, dia akan melihat sebuah pohon di kejauhan, yang bayangan dan airnya menawarkan tempat beristirahat. Kelelahan, dia akan berdoa, Ya Tuhanku, dekatkan aku ke pohon ini agar aku dapat menikmati naungannya dan meminum airnya. Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi akan menjawab, Wahai anak Adam, jika aku memberimu ini, mungkin kamu akan meminta sesuatu lagi dariku. Orang itu putus asa dan takjub dengan apa yang dilihatnya, akan berjanji, Tidak ya Tuhan, aku tidak akan meminta apapun lagi. Tuhannya mengetahui keadaannya dan kelemahan manusia akan mengampuninya, karena dia melihat apa yang tidak dapat ditolaknya. Maka Allah akan mendekatkannya ke pohon itu. Tetapi kemudian, saat duduk di bawah naungannya dan memuaskan dahaganya dengan airnya, dia akan melihat pohon lain yang lebih indah di belakangnya. Dan sekali lagi dia akan berseru, Ya Tuhanku, dekatkan aku ke pohon ini agar aku dapat menikmati naungannya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Allah akan menjawab, Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan meminta apapun lagi? Sekali lagi, Allah akan mendekatkannya, mengampuni kelemahan manusiawinya. Kemudian dia akan melihat pohon yang lebih indah daripada dua pohon pertama. Dan proses ini akan berlanjut hingga dia mencapai gerbang surga. Mendengar suara gembira orang-orang di dalam, kerinduannya semakin kuat. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga. Allah akan berkata kepadanya, Wahai anak Adam, apa yang akan memuaskanmu? Apakah kamu akan puas jika aku memberimu dunia ini dan dunia sebanyak itu? Dalam riwayat lain, Allah menawarkan kepadanya 10 kali lipat lebih banyak dari yang dapat ditampung dunia ini. Terkejut orang itu menjawab, Apakah engkau mengejekku ya Tuhan, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Nabi Muhammad SAW tersenyum ketika menceritakan hal ini karena Allah tersenyum dan berkata,
Aku tidak mengejekmu, tetapi aku mampu melakukan apapun yang aku kehendaki. Kemudian Allah akan membukakan gerbang surga untuknya. Dia akan menganugerahkannya nikmat yang melampaui semua impiannya. Sambil merenungkan perjalanan yang luar biasa ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memikirkan jiwa yang baru saja kita lihat. Jiwa terakhir yang memasuki surga. Dia adalah seorang mukmin, tetapi perbuatannya menyebabkan dia tersandung di jembatan Syirat dan jatuh ke kedalaman neraka. Meskipun kisah ini menunjukkan rahmat Allah yang tak terbatas, ini juga mengingatkan kita bahwa jatuh ke dalam keadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin kita alami. Apakah kita ingin menanggung siksaan seperti itu dan membiarkan masa depan abadi kita tidak pasti? Allah dengan kebijaksanaannya memberi kita nasihat terbaik tentang cara menghindari godaan duniawi yang dapat menyebabkan kita bernasib seperti itu. Dia berfirman dalam Al-Quran langsung ke hati kita. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah. Ayat ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang sifat manusia. Kita secara alami tertarik pada keindahan dunia ini, keluarga kita, kekayaan, dan harta benda kita. Nikmat-nikmat ini meskipun pada dasarnya tidak berdosa, seringkali dapat mengalihkan kita dari tujuan akhir kita, mencari ridha Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Mengejar kesuksesan materi dapat memenuhinya, mengalihkan kita dari kewajiban spiritual kita. Bahkan, anak-anak, sebuah karunia dan amanah dari Allah. Terkadang dapat begitu menyita perhatian kita mengorbankan prinsip-prinsip kita ketika kita mengejar keamanan ini dengan mengorbankan hubungan kita dengan Allah. Jadi, inilah pertunjukan semesta. Akan kita mengakhirkan semoga atau akan kita bangkit di atasnya untuk memilih apa yang benar-benar lebih baik. Setelah merenungkan tentang sifat dunia yang sementara ini, Allah mengarahkan hati kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Pahala tertinggi yang telah Dia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maukah aku beritakan kepadamu tentang apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Dengan istri-istri yang disucikan dan keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Surah Ali Imran ayat 19. Ayat ini memberitahu kita bahwa surga adalah hadiah bagi mereka yang takut kepada Allah. Rasa takut yang didasari oleh kesadaran, rasa hormat, dan kekaguman akan kebesarannya. Inilah takwa yang menginspirasi orang-orang yang beriman untuk hidup dengan kesadaran akannya, menghindari apa yang tidak dia sukai, dan berusaha untuk mendapatkan ridhanya. Melalui keteguhan, kesabaran, dan ketaasan dapat keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi yang tak tertandingi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sahih Al-Bukhari. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, hanya kebahagiaan dan kedamaian abadi di bawah naungan rahmat dan karunia Allah. Dengan keindahan yang tak tertandingi, diperuntukkan bagi mereka yang mengingat soleh. Jalan menuju jannah adalah kisah tentang harapan, ketekunan, dan rahmat Allah yang tak berkesudahan.
Tempat ini diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa mengingatnya sepanjang hidup mereka. Ini mengingatkan kita akan ampunan Allah yang tak terbatas, kasih sayangnya yang tak terbatas. Marilah kita berusaha menuju rumah abadi ini dengan berpegang teguh pada iman dan menjuji rahmat Allah. Di bab selanjutnya, kita bikin gerbang jannah untuk menjelajahi pahala yang tak terbayangkan. Bantu sebarkan pesan harapan dan renungan ini dengan menyukai, membagikan video ini, dan berlangganan kanal ini. Tuliskan renungan kalian di kolom komentar untuk menginspirasi orang lain dan mengingatkan kita semua tentang keindahan dalam mengejar jannah. Semoga Allah membimbing kita semua menuju gerbang surga. Bantu sebarkan pesan harapan dan renungan ini dengan menyukai, membagikan video ini, dan berlangganan kanal ini.